Menko Polhukam Mahfud MD meminta pelaku pinjaman online ilegal menghentikan kegiatannya. Mahfud juga meminta warga yang berutang kepada pinjol tidak usah membayar cicilan. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, saudara, dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan. Untuk membahas seruan dari Menko Polhukam, nasabah pinjol ilegal tidak usah membayar cicilan, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Iya, selamat siang, Mas. Baik, Pak Trubus, apakah langkah pemerintah ini untuk menyerukan agar nasabah pinjol ilegal ini tidak perlu membayar, ini adalah tepat atau tidak tepat, Pak? Iya, menurut saya sih tidak tepat, Mas. Karena apa? Karena bagaimana juga itu pinjam meminjam itu ya harus punya tanggung jawab. Karena apa? Karena orang yang melakukan pinjaman ini harus punya konsekuensi akibat hukum, harus mengembalikan. Menurut saya itu, Mas. Nah, itu nanti mengembalikannya ke siapa, Pak? Karena kan pemilik pinjaman online ilegal ini sudah menjadi tersangka. Iya, menurut saya dikembalikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah nanti membuat satu tempat pengaduan, tetapi kalau misalnya tidak ada, ya berarti tidak bisa mengembalikan karena perusahaannya sudah ditutup kan berarti. Tapi persoalannya kemudian ini akan berdampak mempunyai efek domino di mana kemudian nanti orang akan berpikir atau ada masyarakat kita berpikir bahwa dengan meminjam online itu otomatis mereka tidak mau membayar gitu. Ini yang menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena tidak semua pinjol itu melakukan perbuatan melawan hukum seperti pengancaman, intimidasi, pemerasan dan sebagainya, perbuatan tidak menyenangkan itu enggak semuanya. Pinjol-pinjol yang baik juga banyak gitu ya. Tapi karena itu yang diproses bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Kalau yang tidak ya menurut saya meskipun ilegal ya itu harus didorong untuk melakukan proses menjadi ilegal menurut saya itu, Mas. Baik, berarti kalau untuk yang ilegal saat ini, apakah baiknya pemerintah memberikan waktu untuk mengurus persyaratan ke OJK atau langsung dikumpulkan dan dihentikan saja aktivitasnya, Pak? Kalau menurut saya itu pemerintah harus memberi ruang, memberi kesempatan gitu ya kepada pinjol yang masih dalam proses untuk mendaftarkan diri ke OJK. Artinya OJK secara proaktif harus mendatangi, sekaligus mendata dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pinjol ilegal yang memang selama ini telah melakukan kegiatan aktivitasnya secara baik. Saya rasa itu, Mas. Baik, mengapa aplikasi pinjol ini berkembang begitu pesat, Pak? Apakah memang tidak ada aturan yang ketat untuk aplikasi perbankan khususnya soal peminjaman uang secara online ini, atau tidak ada pengawasan juga yang dilakukan oleh OJK, Pak Trubus? Iya, itu menurut saya dua-duanya karena tidak ada aturan yang jelas mengenai pinjaman online, dan kedua memang pengawasannya sendiri yang sangat lemah dari pihak OJK. Jadi selama ini terjadinya pelanggaran hukum itu, artinya pinjol-pinjol ilegal itu yang melakukan pelanggaran hukum akibat adanya pengawasan yang lemah dan tidak ada aturan yang jelas bagaimana mekanisme prosedur terkait dengan pinjaman online. Dan di situ juga harusnya pihak pemerintah melalui OJK dan lainnya akan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya meminjam online itu yang baik dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam hukum perjanjian menurut saya, Mas. Baik, nah ini kan tersangka sudah ditetapkan, tapi mereka merupakan pegawai dan juga pemilik dari perusahaan pinjaman online. Bagaimana nanti pemerintah mengelola orang-orang yang meminjam uang ke pinjaman online ilegal ini, Pak? Apakah perlu mendata kembali kemudian menagih hutang-hutang dari nasabah atau seperti apa?
Iya, menurut saya perlu mendata ulang gitu loh. Di situ berapa sesungguhnya pinjamannya. Misalnya kan ada seseorang warga yang meminjam online, jumlah pinjamannya itu 5 juta, tetapi yang diterima cuma 3.800.000. Maka nanti harus orang yang meminjam tadi harus mengembalikan sejumlah uang ya 3.800.000 itu, bukan 5 juta gitu. Artinya supaya ini ada unsur tanggung jawab, di mana kemudian si peminjam juga ada kewajiban Mas untuk melakukan tanggung jawabnya, menurut saya itu Mas. Baik, dan pemerintah berarti juga memberikan keringanan untuk bunga ya Pak. Tidak ada bunga yang akan dibayarkan jika nanti nasabah harus membayar ke pemerintah, seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi bunganya ditiadakan. Karena apa? Karena itu sifatnya ilegal tadi, sehingga aturan yang ada terkait dengan bunga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Karena itu menurut saya lebih baik pemerintah memberikan akses ya, memberikan peluang sehingga harus mengeluarkan kebijakan di mana mereka yang sudah terlanjur kan kejadiannya sudah terjadi untuk bisa diberikan proses di mana kemudian bisa mengembalikan uangnya sejumlah uang yang telah dipinjam tadi gitu. Pak Trubus, perlukah pemerintah membentuk suatu badan untuk mengantisipasi hal ini dan juga mungkin menagih kepada para nasabah, dan bagaimana nanti sistemnya? Apakah ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau ke Undang-Undang ITE nanti Pak? Iya, menurut saya pemerintah memang diperlukan untuk membuat satu lembaga lah ya untuk mengelola ini. Tentu ini aturannya mendasarkan pada Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang yang lainnya. Tetapi persoalannya kemudian pemerintah harus secara jelas menyelamatkan uang para pelaku usaha yang sudah dipinjamkan kepada warga yang pada awalnya memang meminjam secara baik-baik gitu. Jadi ini hanya khusus mereka yang kategorinya adalah meminjam yang kemudian mendapatkan perlakuan tidak benar atau melakukan pelanggaran hukum, itu aja Mas. Baik, Pak Trubus, bagaimana dengan nasib pendana? Pendana kan mungkin juga tidak tahu bahwa perusahaan yang dia danai ini legal atau ilegal. Apakah mereka juga bisa menuntut kepada perusahaan pinjaman online atau mereka menuntut ke pemerintah agar uangnya bisa dikembalikan, Pak? Iya, kalau untuk pendana saya rasa harus bisa dong diberikan kesempatan untuk menggugat, karena itu kan ada hak-haknya kan, hak-haknya yang harus dia terima. Jadi dia bisa melakukan gugatan Mas, baik kepada perusahaan. Tentu nanti pemerintah juga harus memberikan kebijakan atau membuat aturan bagaimana kemudian hal-hal ini bisa tidak terulang kembali. Artinya si pendana ini mendapatkan perlindungan gitu, istilahnya perlindungan dari negara gitu Mas. Baik, Pak, tadi dari hasil wawancara yang reporter kami lakukan, ada satu tersangka berinisial S di Jakarta, dia tidak mengetahui jika kantornya itu berstatus ilegal. Nah, ini kan juga perlu waspada dari masyarakat. Apa yang harus dilakukan pegawainya juga tadi dan juga masyarakat secara umum ketika ingin memilih tempat bekerja, Pak? Ya, menurut saya ini bagi mereka yang mencari pekerjaan di tempat-tempat yang kategori pinjol itu ya harus mengecek dulu status pinjam itu. Jadi kan bisa dicek melalui situs OJK ya, melalui OJK. OJK kan ada, atau KBI juga bisa. Artinya di situ ada tempat untuk mengecek. Jadi ini memang harus diperlukan kehati-hatian sekaligus ketelitian dari para pencari kerja menurut saya Mas, supaya tidak ada alasan tidak tahu gitu. Baik. Nah, ini artinya warga dan juga pendana ini perlu berhati-hati dan juga perlu mengkonfirmasi ke OJK sehingga hal ini tidak terulang, tidak ada yang rugi di sini. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu Pak.